Kadang, cukup dengan membuka hati dan membersihkan niat, ia akan menghampiri dengan cara yang paling indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namun, manusia adalah makhluk yang lupa. Setelah rezeki menghampiri, seringkali lupa dari mana ia berasal. Lupa bahwa yang mengalirkan bukan hanya kerja keras, tetapi juga kemurahan Tuhan. Lupa bahwa keberkahan bukan soal jumlah, tetapi soal rasa yang menyertainya. Begitulah hidup berjalan, penuh dinamika. Hari ini lapang, esok terasa sempit. Hari ini tenang, besok dihantui cemas. Di balik semua itu, ada satu pertanyaan yang terus bergema dalam hati setiap insan yang merenung. Apa sebenarnya makna rezeki itu? Apakah ia sebatas angka yang tercetak di layar rekening? Ataukah ia sesuatu yang lebih halus, lebih dalam, dan lebih luhur dari itu? Sebagian orang pernah mengalami masa ketika segala sesuatu serasa mudah. Pintu-pintu terbuka begitu saja. Pertemuan dengan orang yang tepat. Kesempatan yang datang tanpa dicari. Dan saat itu terjadi, semua tampak seperti kebetulan. Namun seiring waktu, saat keadaan berbalik, ketika langkah menjadi berat dan segala urusan terasa buntu, baru sadar bahwa kebetulan-kebetulan itu adalah bentuk lain dari rahmat yang tak disadari. Ada masa ketika manusia merasa rezeki begitu sulit dijangkau, walau usaha sudah dikerahkan sepenuhnya. Bekerja dari pagi hingga malam. Mengikuti seminar demi seminar. Mencoba jalur ini dan itu. Namun tetap saja, hasilnya seolah tak setimpal dengan upaya. Yang lebih menyakitkan bukan hanya soal materi yang tak cukup, tapi soal hati yang mulai lelah, kehilangan arah. Pada titik itu, sebagian mulai bertanya, apakah hidup saya sedang tidak diberkahi? Apakah ada yang salah dalam perjalanan ini? Pertanyaan-pertanyaan itu mengendap dalam diam. Tak selalu diucapkan, tapi terasa menggema dalam batin. Dan yang lebih sulit dari kekurangan materi adalah ketika harapan mulai pudar. Ketika doa tak lagi penuh keyakinan, dan ibadah menjadi rutinitas kering tanpa getar. Namun di balik keputusasaan itu, tersimpan peluang besar untuk kembali, bukan kepada dunia, tapi kepada sumber segala rezeki, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika manusia tersadar bahwa semua pencarian keluar belum membuahkan hasil, barangkali saatnya untuk menoleh ke dalam. Menyusuri ruang-ruang hati yang selama ini tertutup oleh ambisi. Membersihkan debu doa yang sempat terlupa. Dan menelusuri kembali jejak-jejak kecil yang pernah ditunjukkan Rasulullah tentang amalan-amalan ringan yang berat di timbangan akhirat. Amalan yang tidak membutuhkan modal besar. Tidak harus punya waktu luang. Tidak butuh pangkat, gelar, atau status sosial. Tapi punya kekuatan besar untuk mengetuk langit. Ia bukan sekadar teori motivasi. Ia bukan produk konten viral. Ia adalah petunjuk langsung dari wahyu dan sunnah. Namun karena kesederhanaannya, banyak yang melewatkannya. Bayangkan sebuah kunci tua, kecil, dan berdebu, yang tersimpan di sudut laci kehidupan. Kunci itu tidak terlihat mencolok. Tapi ia adalah satu-satunya yang bisa membuka pintu besar menuju ke lapangan hidup. Dan banyak orang tidak pernah mencobanya, karena mereka terlalu sibuk mencari pintu lain, yang justru tak pernah benar-benar ada. Kunci itu adalah amal. Dan bukan sembarang amal. Tapi amal yang dilakukan bukan karena ingin terlihat baik, bukan pula karena ingin cepat kaya. Amal yang dilakukan tanpa pamrih duniawi, bahkan kadang dilakukan dalam keheningan, tanpa sorotan siapapun. Amal yang ringan, tapi bernilai tinggi karena niatnya lurus dan ikhlas. Dalam kehidupan banyak orang yang kita temui, entah di pasar, di jalan, di kampung atau di kota, kadang kita melihat seseorang yang hidupnya sederhana tapi tampak penuh berkah. Ia tidak kaya secara materi, tapi wajahnya tenang, anak-anaknya patuh, rumahnya teduh, dan hidupnya jauh dari konflik. Dan kita pun heran, apa rahasia orang ini? Mungkin jawabannya bukan pada apa yang dia miliki, tapi pada apa yang dia amalkan, tanpa disadari orang lain. Di antara sekian banyak amal, ada 3 yang sering dianggap kecil,
tapi ternyata sangat besar pengaruhnya terhadap kelancaran rezeki. 3 amalan ini bukan sekadar ibadah ritual, tapi juga bentuk koneksi spiritual yang menyambungkan antara hati seorang hamba dan kemurahan Rabb-Nya. Namun, sebelum amalan itu dibahas, perlu disadari satu hal penting, bahwa membuka pintu rezeki bukan berarti mencari jalan untuk kaya, tapi mencari jalan untuk cukup, mencari keberkahan dalam yang sedikit, mencari kebahagiaan dalam keadaan apapun. Karena itulah esensi dari hidup yang diridai. Rezeki adalah ketika hati tenang walau dunia sedang ribut. Rezeki adalah ketika keluarga damai meski rumah sempit. Rezeki adalah ketika tubuh sehat walau tak mampu membayar gym mahal. Rezeki adalah ketika ada orang yang mendoakan kita dalam diam, karena amal yang pernah kita lakukan, mungkin tanpa sadar. Dan rezeki terbesar adalah ketika Allah masih memberi kita kesempatan untuk mengingatnya, saat hati hampir lupa arah. Inilah awal dari perjalanan yang akan membawa kita mengenal 3 amalan sederhana yang, jika dilakukan dengan konsisten dan hati yang bersih, mampu membuka pintu-pintu langit yang selama ini terasa terkunci. Bukan karena kuncinya hilang, tapi karena kita lupa mencarinya. Dan ketika kunci itu ditemukan, jangan heran jika hidup mulai berubah. Bukan menjadi lebih kaya, tapi menjadi lebih bermakna. Namun masalahnya, sebelum seseorang menemukan kunci itu, ia terlebih dahulu harus melewati masa-masa pencarian yang melelahkan. Sebuah fase yang tak selalu menyenangkan, penuh pertanyaan, kekecewaan, dan terkadang perasaan gagal yang begitu menyentuh batin. Begitu banyak orang yang merasa sudah berbuat baik, tapi tak kunjung menerima balasan. Sudah bersedekah dengan ikhlas, tapi rezeki tetap sempit. Sudah sholat tepat waktu, tapi utang masih menumpuk. Sudah sabar, tapi masalah tak juga reda. Maka mulailah bisikan-bisikan kecil masuk ke dalam pikiran. Apakah amal-amal ini benar-benar membuka rezeki? Apakah semua ini benar atau hanya sugesti semata? Disinilah konflik itu muncul. Sebagian mulai ragu, sebagian lagi berhenti, dan sebagian memilih jalan pintas. Karena di luar sana, dunia menawarkan banyak jalan cepat, sistem instan, janji palsu dari bisnis haram, atau kemasan-kemasan spiritual yang hanya menjual mimpi. Semua itu tampak menjanjikan, apalagi saat hidup sedang di ujung tanduk. Banyak yang mulai melupakan bahwa rezeki itu urusan ketetapan, bukan semata perhitungan. Maka datanglah godaan untuk mengambil yang bukan haknya. Mengurangi timbangan, memanipulasi laporan, atau menekan orang lain demi keuntungan sesaat. Dan anehnya, ketika perbuatan itu dilakukan, rezeki seolah bertambah. Namun, ada yang tak bisa dibohongi, rasa tenang di dalam hati. Hati mulai terasa kosong meski saldo bertambah. Tidur tak lagi nyenyak walau rumah makin luas. Keluarga mulai jauh walau meja makan makin penuh. Anak-anak menjadi asing, istri atau suami tak lagi bersinar di mata. Itulah krisis sesungguhnya, ketika rezeki datang tapi berkah menghilang. Konflik itu bukan sekadar soal uang yang tidak cukup, tapi soal keyakinan yang mulai retak. Karena terlalu lama merasa berbuat baik tapi tak dibalas dunia, maka manusia mulai tawar hati. Ia lupa bahwa amalan bukan alat tukar, tapi bentuk penghambaan. Ia lupa bahwa kebaikan bukan transaksi, tapi jembatan untuk meraih ridhanya. Ada orang yang sholat malam setiap hari, tapi tetap diuji kemiskinan. Ada yang sedekah besar setiap bulan, tapi keluarganya tetap diuji penyakit. Lalu muncul kalimat-kalimat lirih dalam hati, kalau begitu, apa gunanya semua ini? Kalimat itu sangat manusiawi. Tapi justru dari titik itulah seseorang bisa mulai mengenal makna sejati dari amal. Bahwa amal bukan untuk menghindari masalah, tapi untuk tetap berdiri meski diterpa badai. Dalam perjalanan inilah, banyak jiwa mulai goyah. Mereka yang awalnya taat, mulai lalai. Mereka yang semula semangat, mulai lelah. Semua karena merasa tak mendapatkan hasil yang sepadan. Padahal, yang dicari bukan hasil, melainkan izinnya. Yang dinanti bukan balasan instan, tapi ketenangan yang tahan lama.
Maka pada fase ini, seseorang diuji, apakah tetap bertahan atau berbalik arah? Apakah tetap konsisten dalam amal, atau memilih jalan pintas yang terlihat manis? Dan inilah ujian paling besar bagi manusia yang ingin meraih keberkahan rezeki. Bukan soal seberapa cepat hasil didapat, tapi seberapa kuat keyakinan bertahan di tengah ketidakpastian. Di titik ini pula, muncul banyak tanda-tanda dari Allah. Entah lewat orang asing yang tiba-tiba menolong, entah lewat kejadian kecil yang menyadarkan, entah lewat nasihat yang datang di waktu tak disangka. Tapi, apakah hati siap untuk menangkapnya? Atau malah menutup telinga, menganggap semuanya biasa? Banyak yang tak sadar bahwa saat ia merasa paling jauh dari rezeki, sebenarnya itulah saat ia paling dekat dengan perubahan besar. Tapi karena terlalu terpaku pada hasil, ia melewatkan pelajaran yang jauh lebih penting. Bahwa amal bukan hanya tentang membuka pintu rezeki, tapi tentang memperbaiki isi hati. Konflik ini bukan untuk dijauhi. Justru ia adalah jembatan. Karena tanpa keraguan, tak akan ada pencarian yang sungguh-sungguh. Tanpa kebuntuan, tak ada kesadaran untuk tunduk. Dan tanpa kesadaran itu, manusia akan terus berjalan di jalur yang salah sambil merasa benar. Jadi, jika hari ini kita merasa amal belum membuka rezeki seperti yang dijanjikan, mungkin bukan karena amalnya kurang, tapi karena kita terlalu terburu-buru melihat hasil. Padahal, rezeki yang sejati selalu datang perlahan, bersama ketenangan yang tidak bisa dibeli. Dan di tengah badai konflik batin itulah, 3 amalan yang selama ini terabaikan mulai menampakkan cahayanya. Satu demi satu, ia hadir bukan sebagai solusi instan, tapi sebagai suluh untuk menerangi jalan yang sempat gelap. Karena kadang, yang dibutuhkan bukan jalan baru, tapi cahaya di jalan yang sama. Dan cahaya itu tak selalu datang dalam bentuk petunjuk besar yang menggelegar. Ia seringkali muncul dalam bentuk amalan sederhana, yang dikerjakan dengan hati yang jujur, tanpa pamrih, tanpa mengharap sanjungan, tanpa ingin cepat dilihat hasilnya. Disitulah kekuatan sejatinya. Amalan pertama itu bernama syukur. Terlalu sering orang meremehkan syukur karena menganggapnya hanya sebagai kata, bukan perbuatan. Padahal, syukur bukan sekadar ucapan, tapi sebuah keadaan batin yang menerima takdir dengan lapang, meski tak semua berjalan sesuai harapan. Syukur adalah ilmu menerima, seni merasa cukup, dan kemampuan melihat berkah di balik kekurangan. Banyak yang mengira rezeki itu hanya berupa uang, gaji, atau kekayaan materi. Tapi syukur membuka mata bahwa rezeki bisa berupa napas yang masih mengalir, keluarga yang masih hangat, atau bahkan ujian yang membuat kita sadar siapa diri kita sebenarnya. Syukur membuat seseorang tidak hanya menghitung apa yang kurang, tapi merenungi apa yang sudah cukup. Ketika hati dipenuhi syukur, ia tak lagi gelisah saat melihat orang lain lebih sukses. Ia tidak iri, karena tahu bahwa setiap rezeki sudah diatur sesuai kebutuhan dan kemampuan. Dan anehnya, justru dari rasa cukup itulah pintu-pintu baru mulai terbuka. Hati yang tenang memudahkan pikiran jernih, dan pikiran jernih membuka ide, usaha, dan relasi. Namun, di tengah dunia yang terus membandingkan, syukur menjadi amalan yang berat. Media sosial, tuntutan hidup, komentar orang lain, semuanya membuat kita lupa pada apa yang sudah kita miliki. Dan karena lupa, kita mulai menyalahkan hidup, menyalahkan takdir, bahkan menyalahkan Tuhan. Inilah pengembangan konflik yang tidak terlihat secara fisik, tapi menghantam batin dengan perlahan. Orang merasa tertekan, bukan karena dia miskin, tapi karena merasa tidak cukup. Bukan karena tak punya rezeki, tapi karena tidak bisa melihat bentuk rezeki yang lain. Maka hidupnya menjadi resah, langkahnya tak lagi tenang, dan wajahnya kehilangan cahaya. Amalan kedua yang sering luput dari perhatian adalah memperbanyak istighfar. Bukan hanya sebagai ritual lisan, tapi sebagai pengakuan tulus atas kelemahan manusia. Setiap hari, setiap waktu, tanpa disadari, ada kesalahan-kesalahan kecil yang menghalangi aliran rezeki. Bisa jadi kita pernah menyakiti orang tanpa sadar, mengeluh berlebihan, atau menyia-nyiakan waktu dan peluang. Istighfar adalah cara untuk merapikan batin. Ketika hati dipenuhi beban dosa dan kesalahan,
aliran rezeki terasa mampet. Bukan karena Tuhan menahan, tapi karena diri sendiri menghalangi. Maka, dengan istighfar, kita membersihkan jalan itu. Kita membuka kembali keran-keran keberkahan yang selama ini tersumbat oleh kelalaian sendiri. Namun, tak sedikit orang yang merasa asing dengan istighfar karena merasa dirinya baik-baik saja. Merasa tidak banyak salah, merasa tak ada yang perlu dimaafkan. Padahal, kadang dosa itu bukan pada perbuatan besar, tapi pada keengganan untuk menyadari kesalahan kecil yang dilakukan terus-menerus. Mengeluh tanpa sadar, marah dalam hati, atau menunda-nunda kebaikan. Semua itu, tanpa terasa, mengikis keberkahan dalam hidup. Dan ketika istighfar dilakukan secara konsisten, bukan hanya sebagai penghapus dosa, tapi sebagai jembatan menuju rahmat, maka rezeki pun mulai datang dari arah yang tidak disangka-sangka. Pintu-pintu yang sebelumnya tertutup mulai terbuka perlahan. Bukan dengan keajaiban dramatis, tapi dengan kebetulan-kebetulan yang terlalu rapi untuk disebut kebetulan. Dalam momen ini, seseorang mulai memahami bahwa membuka rezeki bukan soal menambah banyaknya usaha, tapi juga membersihkan niat dan sikap hati. Karena amal tanpa hati ibarat kendaraan tanpa bahan bakar. Terlihat lengkap, tapi tidak bergerak kemana-mana. Dan amalan ketiga, yang juga sangat sederhana namun berdampak besar, adalah menjaga silaturahmi. Banyak orang menganggap silaturahmi hanyalah bentuk sosial biasa, padahal ia memiliki kekuatan tersembunyi untuk memperluas rezeki dan memperpanjang umur. Tapi tidak semua silaturahmi membawa keberkahan. Hanya yang dijalankan dengan tulus, tanpa pamrih, tanpa agenda tersembunyi, yang benar-benar membuka pintu rezeki dari arah yang tak terlihat. Menghubungkan kembali yang renggang, memaafkan yang menyakitkan, dan mengalah demi menjaga ikatan, semua itu adalah bentuk silaturahmi yang paling bernilai. Tapi, tentu saja, ini bukan perkara mudah. Ada ego yang harus dikalahkan, ada luka yang harus diredam, ada rasa gengsi yang harus diluruhkan. Dan disinilah kembali terlihat bahwa tiga amalan ini, syukur, istighfar, dan silaturahmi, adalah amalan yang mudah dilakukan oleh lisan, namun sulit dijaga oleh hati. Karena ketiganya menuntut kejujuran, ketulusan, dan kelapangan jiwa. Namun, justru karena itulah mereka menjadi pintu rezeki yang sering dilupakan. Tidak gemerlap, tidak viral, tidak penuh tepuk tangan. Tapi diam-diam, mereka memperbaiki hidup seseorang dari dalam. Mereka menghapuskan penghalang, meluaskan keberkahan, dan membawa rezeki yang tak hanya menyentuh dompet, tapi juga hati. Dan ketika seseorang mulai berjalan dalam tiga amalan ini, ada satu hal yang harus disadari. Bahwa ujian belum tentu hilang. Justru bisa jadi semakin berat. Tapi di balik itu, ada sesuatu yang lebih kuat daripada harta. Yaitu ketenangan jiwa dan kepercayaan penuh bahwa rezeki sejati selalu datang pada waktunya. Karena di akhir semua pencarian, manusia tak lagi mencari banyaknya rezeki, tapi cukupnya keberkahan. Dan ketika ia mulai merasa cukup, maka kehidupan pun mulai terasa utuh. Namun justru pada titik inilah ujian paling halus datang menghampiri. Ketika hati mulai tenang dan keyakinan terasa kuat, seringkali muncul bisikan-bisikan yang halus namun merusak. Seolah berkata, "Mengapa rezekimu masih begitu-begitu saja? Bukankah kau sudah bersyukur? Bukankah kau sudah beristighfar? Bukankah kau sudah menjaga hubungan dengan orang lain? Mana balasannya?" Inilah momen paling rawan. Bukan saat kekurangan, tapi saat menanti balasan dari Tuhan seolah Dia adalah penjual jasa yang wajib segera memberi imbalan. Padahal, tiga amalan itu bukan perjanjian dagang, tapi wujud kepasrahan seorang hamba. Dan disinilah letak puncak dari ujian batin, ketika seseorang harus tetap melakukan kebaikan meskipun tidak langsung melihat hasilnya. Ada saat-saat di mana seseorang merasa semua pintu sudah diketuk, semua ikhtiar sudah dijalani, tapi kehidupan tetap di tempat yang sama. Di saat itulah sabar diuji. Di saat itulah, syukur berubah bentuk. Dari ucapan ringan menjadi pengakuan mendalam bahwa hidup bukan tentang apa yang diinginkan, tapi tentang bagaimana menyikapi apa yang diberikan. Dalam momen-momen seperti itu, kadang seseorang ingin menyerah. Ingin kembali ke cara lama, mengejar rezeki dengan cara yang instan,
dengan jalan pintas, dengan mengorbankan prinsip-prinsip. Apalagi ketika melihat orang lain yang tampak berhasil tanpa perlu bersusah payah, tanpa amalan, tanpa doa, tanpa zikir. Lalu hati mulai bertanya, apa gunanya semua ini? Tapi di titik itu pula, seseorang bisa menemukan sesuatu yang lebih besar dari rezeki, yaitu keteguhan hati. Bahwa rezeki sejati bukan hanya tentang hasil, tapi tentang perjalanan yang dilalui tanpa kehilangan jati diri. Bahwa tak ada satupun amalan yang sia-sia, meski tidak langsung tampak hasilnya di dunia. Pada saat yang sama, perlahan-lahan, hidup mulai menunjukkan keajaibannya. Bukan dengan kejutan besar, tapi dengan perubahan kecil yang konsisten. Tiba-tiba, usaha kecil yang dulu sepi mulai didatangi pelanggan. Pekerjaan yang selama ini hanya memberi gaji secukupnya mulai terasa cukup dan bahkan lebih. Hubungan keluarga yang tadinya hambar menjadi hangat. Bahkan kesehatan yang selama ini terabaikan mulai terasa sebagai nikmat luar biasa. Dan anehnya, semua itu terjadi bukan karena usaha ditambah, tapi karena hati dirapikan. Seolah alam pun menyesuaikan ritmenya ketika seseorang mulai selaras dengan kehendak Tuhannya. Bahkan doa-doa yang dulu terasa menggantung, satu persatu mulai dijawab, seringkali dengan cara yang tak disangka dan waktu yang tak diperkirakan. Disinilah klimaks itu benar-benar terasa. Bahwa kekuatan 3 amalan ini bukan terletak pada seberapa cepat membuahkan hasil, tapi seberapa dalam ia mampu mengubah manusia dari dalam. Dari seseorang yang gelisah menjadi tenang. Dari seseorang yang selalu menuntut menjadi seseorang yang selalu bersyukur. Dari seseorang yang hidup dalam keluhan menjadi seseorang yang hidup dalam harapan. Dan ketika hati sudah berubah, cara memandang dunia pun ikut berubah. Rezeki tak lagi dinilai dari besar kecilnya, tapi dari manfaatnya. Waktu tak lagi dilihat dari panjang pendeknya, tapi dari keberkahannya. Bahkan kesulitan tak lagi dianggap sebagai hukuman, tapi sebagai cara Tuhan mendekatkan hamba padanya. Saat seseorang sampai pada kesadaran itu, ia tidak lagi bertanya, kapan rezekiku datang? Tapi ia mulai berkata, ternyata rezeki itu sudah datang sejak dulu. Aku saja yang tidak menyadarinya. Dan kalimat ini bukanlah penghiburan, tapi kenyataan yang baru terasa saat seseorang sudah benar-benar mengosongkan dirinya dari nafsu yang ingin menguasai segalanya. Di titik ini, 3 amalan yang tampak biasa itu menjelma menjadi jalan pulang bagi jiwa yang lelah. Sebuah jalan yang tidak ramai, tidak riuh, tapi penuh makna dan kekuatan. Karena dalam diamnya syukur, dalam lembutnya istighfar, dan dalam hangatnya silaturahmi, ada pintu-pintu rezeki yang terbuka dengan cara yang tidak bisa dijelaskan oleh rumus logika, tapi hanya bisa dirasakan oleh mereka yang tulus menjalani. Dan perjalanan ini belum selesai. Masih ada satu hal lagi yang akan mengikat semuanya menjadi utuh. Pemahaman akhir tentang apa sebenarnya rezeki itu, dan untuk apa ia diberikan. Selama ini, banyak orang mengejar rezeki seperti mengejar bayangan. Semakin dikejar, semakin terasa jauh. Karena rezeki tak selalu berupa angka, tak selalu berupa benda, dan tak selalu bisa dihitung. Rezeki lebih sering hadir dalam bentuk yang lembut, kadang tak bernama, tapi terasa sangat nyata. Ia bisa berupa tenang hati di tengah badai. Ia bisa berupa anak-anak yang sehat, pasangan yang setia, atau bahkan napas yang masih terjaga setiap pagi. Dalam hidup ini, kita diajarkan untuk mencari, tapi jarang diajarkan untuk mengenali. Maka banyak yang sudah mendapat rezekinya, tapi masih merasa kekurangan. Banyak yang sudah dikelilingi nikmat, tapi merasa terasing. Padahal, rezeki itu bukan soal dikasih lebih, tapi soal bisa melihat cukup. Ketika seseorang telah menempuh jalan 3 amalan itu, syukur, istighfar, dan silaturahmi, ia seperti sedang membersihkan jendela hati yang sebelumnya penuh debu. Dan ketika jendela itu bersih, cahaya pun masuk dengan mudah. Cahaya kesadaran, cahaya pemahaman. Bahwa hidup bukan tentang mengumpulkan sebanyak-banyaknya, tapi tentang menggunakan sebaik-baiknya. Bahwa rezeki bukan untuk disombongkan, tapi untuk disalurkan.
bahwa limpahan materi tanpa ketenangan hati hanyalah beban, bukan keberkahan. Mereka yang telah menapaki jalan ini tahu betul bahwa kebahagiaan sejati bukan datang ketika rekening penuh, tapi ketika hati lapang. Ketika bisa memberi tanpa mengharap balasan. Ketika bisa tersenyum di tengah keterbatasan. Ketika bisa berkata, "Aku cukup," meski apa yang dimiliki tak seberapa. Lalu, keajaiban lain pun datang, ketika seseorang tidak lagi menggenggam dunia terlalu erat, dunia justru datang menghampirinya. Ia tak lagi sibuk mengejar rezeki dengan segala kegelisahan, karena rezeki kini mengejarnya dengan ketenangan. Inilah janji Tuhan yang sering luput dimengerti, bahwa siapa yang bertakwa, akan diberikan jalan keluar dari setiap masalah, dan rezeki dari arah yang tak disangka-sangka. Namun, semua itu hanya bisa dirasakan oleh mereka yang memulai dari langkah-langkah sederhana. Bersyukur atas apa yang ada, beristighfar atas kelalaian yang pernah terjadi, dan menjaga hubungan baik dengan sesama makhluk. 3 amalan yang tampak ringan, tapi mampu mengguncang dimensi kehidupan manusia jika dijalani dengan ikhlas. Ada kalanya kita tak tahu dari mana keberkahan itu datang. Tapi jika dicermati, seringkali ia hadir setelah kita memperbaiki hubungan dengan orang yang kita abaikan. Atau setelah kita menangis dalam doa karena sadar pernah sombong. Atau setelah kita berhenti membandingkan hidup dengan orang lain, dan mulai mensyukuri takdir kita sendiri. Dan pada akhirnya, kisah ini bukan tentang orang kaya yang tiba-tiba mendapat warisan besar. Bukan tentang pengusaha sukses yang berhasil dalam semalam. Tapi tentang siapapun yang sedang mencari arah, mencari makna, mencari ketenangan. Karena kisah ini bukan tentang tokoh, tapi tentang kita semua. Kita yang pernah merasa sempit, lalu menemukan kelapangan lewat doa. Kita yang pernah merasa hilang, lalu merasa ditemukan lewat zikir. Kita yang pernah kecewa dengan dunia, lalu kembali menengadah pada langit. Rezeki tidak pernah pergi jauh. Ia hanya menunggu kita membuka hati. Dan ketika hati terbuka, dunia pun menjadi tempat yang berbeda. Lebih ringan, lebih damai, lebih bermakna. Maka, jika hari ini engkau merasa hidup belum berubah, jangan buru-buru menyerah. Mungkin, Tuhan sedang menunggu satu amalan kecil lagi. Satu istighfar yang sungguh-sungguh. Satu syukur yang benar-benar dari hati. Satu silaturahmi yang dilakukan tanpa pamrih. Karena seringkali, pintu-pintu besar terbuka bukan oleh kunci yang rumit, tapi oleh ketulusan yang sederhana. Dan disitulah rezeki paling sejati bersemayam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.